teman di sini semua. Oke, karena tadi belum dikenalkan sama moderatornya ya, jadi aku kenalan sendiri. Nama aku Mutia, nama lengkapnya Mutiani Eka Astuti. Aku mahasiswa bimbingan konseling seperti yang tadi udah aku sounding di awal. Sekarang semester 8. Ya, mohon doanya juga semoga segera lulus. Dan aku mencintai hal-hal yang sifatnya itu berkaitan dengan dunia sosial, kemudian psikologi, juga hal-hal yang berkaitan dengan berbicara, kemudian menulis, dan lettering. Kalau teman-teman yang suka lettering, mungkin bisalah kita berkolaborasi gitu. Nah, oke teman-teman. Alhamdulillah aku diundang di sini untuk menjadi, bukan menjadi sih ya, untuk sharing diskusi dengan teman-teman semua di sini tentang materi kenal diri ya. Oke, kenal diri menuju jalan sukses. Nah, di sini slide-nya udah nampak belum ya teman-teman? Sudah. Udah ya? Next slide-nya, oke, udah ya. Oke. Slide-nya itu, oh iya sudah. Udah? Oke. Sudah Kak, sudah. Oke, makasih Arik. Nah, di sini ada beberapa foto ketika saya ada di momen-momen di mana saya menganggapnya itu adalah ini momen yang ini aku ada di kondisi di mana itu kondisi yang puncak atau di titik di mana aku mengenal diriku, kemudian di titik di mana hal tersebut bisa aku bagikan ke teman-teman gitu loh, yang sebagai penghargaan terhadap diri sendiri. Yang pertama, ketika kita bisa mengenal diri sendiri adalah pada cara kita ya teman-teman. Ketika kita mengenal diri sendiri, kita bisa menjadi orang yang lebih bermakna. Nah, lebih bermakna itu di sini disebutnya adalah kayak bentar-bentar. Oh, ternyata slide-nya udah bergerak belum ya? Belum ya? Apakah slide-nya udah ada perubahan? Balik lagi. Baik lagi. Ini Baik ya lagi ganti ke foto ya. Selamat ya. Oke. Nah, Oke, mungkin aku cerita aja ya, cerita singkat dulu lah. Cerita singkat gambar-gambar ini apa sih? Nah, yang paling pojok di atas itu aku pernah menjuari lomba itu di UNESA di Surabaya salah satunya. Kemudian di sebelahnya itu diskusi dengan seorang profesi, kemudian seorang profesional terlatih di bidang psikologi dan hukum. Kemudian di bawahnya menjadi moderator seorang pembicara nasional yaitu Rangga Almahendra. Tahu kan ya teman-teman? Suaminya Hanum Rais, tahu? Nah, selanjutnya yang sebelahnya itu aku pernah juga berkesempatan untuk menginap di hotel berbintang 5 tapi dengan stempel free, maksudnya nggak mengeluarkan uang sendiri. Kemudian yang sebelahnya beberapa kali juga menjadi pembicara. Nah, maksud Kak Mutia, atau ini aku nggak usah formal-formal ya, jadi aku bilangnya aku aja ya. Nah, maksud Kak Mutia menampilkan ini semua adalah bahwa puncak dari ini semua, salah satu faktornya adalah ketika teman-teman mengetahui siapa dirinya sendiri gitu. Who am I gitu. Siapa sih diri kita itu gitu. Oh Mutia tuh orangnya kayak gini loh. Dia suka kayak gini, dia tipenya kayak gini, dia orangnya memiliki kelebihan ini, kelemahan ini. Oke, kita definisikan dulu yang disebut dengan kenal diri ya teman-teman. Kenal, berarti kenal itu kalau di KBBI itu artinya adalah mengetahui dari yang sebelumnya tidak mengetahui. Kalau diri adalah individu dalam proses kehidupannya. Nah, kalau diartikan sendiri, kenal diri itu adalah kemampuan seseorang untuk melihat kekuatan, melihat kekuatan. Aduh, ada pengacau. Maaf ya teman-teman. Nah, kenal diri itu adalah kemampuan seseorang untuk melihat kekuatan serta kelemahan dirinya. Kemudian dia bisa pas the limitnya sehingga dia mencapai titik di mana potensi dia yang paling atas. Kayak gitu. Nah, benefit dari kenal diri adalah tentang kebermaknaan dalam diri seseorang. Atau kalau dalam bahasa psikologinya yaitu self-esteem. Nah, kemudian ini ya teman-teman, kalau ada anak yang dari mungkin jurusan psikologi atau bimbingan konseling, mungkin tidak asing lagi dengan istilah yang namanya self-esteem ini. Self-esteem ini adalah ketika teman-teman merasa bahwa, oh
ini loh diriku, aku sangat menghargai diriku sebagai seseorang yang seperti ini, punya kelebihan ini, punya kelemahan ini, kemudian aku bisa mengaktualisasikan diriku seperti ini. Itu yang disebut dengan self esteem. Nah, tingkatan dari self esteem sendiri kalau teman-teman lihat di layar itu adalah dari yang pertama adalah I want to it, I can do it, I want to do it, aku ingin melakukan itu, kemudian how do I do it, bagaimana aku melakukan itu, terus ada tingkatan lagi ke atasnya, aku akan mencoba, kemudian yang atasnya lagi, aku akan melakukan, kemudian yang atasnya lagi, aku akan lakukan, dan sampai di titik puncak yaitu aku berhasil melakukan. Itu di titik yang ketika teman-teman udah kenal dirinya teman-teman, kemudian teman-teman tahu kelebihan serta kelemahan, dan tahu bagaimana cara mendorong diri teman-teman di titik puncak. Oke, next. Nah, ini teman-teman adalah dua gambar. Yang satu sangat mengetahui dirinya, kemudian yang satu tidak tahu dirinya. Sehingga ketika bercermin pun, yang satu itu melihat dirinya apa adanya, yang hidungnya pesek, dia bahagia karena pada dasarnya yang tertanam dalam dirinya itu adalah mindset, ya ini aku dengan yang diciptakan Allah seperti ini gitu. Sedangkan yang sebelahnya adalah yang warna biru, kalau teman-teman lihat di slide, itu adalah orang-orang yang tidak menerima dirinya. Atau dalam artian, ada aja bagian-bagian yang baginya itu kurang. Sehingga tidak terjadi yang namanya self-love. Tuh. Kalau orang-orang di dunia ini tidak memiliki self-love, maka apapun yang dia lakukan itu tidak timbul dari hati atau tidak tulus. Jadi ada hal-hal yang sifatnya itu hanya untuk ingin dipuji, kemudian hanya ingin dicitrakan oleh orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi melihatnya itu adalah oke, aku ingin dilihat orang lain, bukan dirinya sendiri bisa apa untuk orang lain. Nah, selanjutnya untuk mengenal diri sendiri, aku mungkin akan sedikit share tentang kepribadian dasar ya. Mungkin dari teman-teman di sini juga udah pada tahu tentang kepribadian dasar ini. Garis yang paling atas atau garis horizontalnya, ya ada ekstrovert sama introvert. Kalau di titik puncak itu ekstrovert, itu kepribadian yang memiliki dasar ceria, kemudian bahagia, seperti itu ya. Kalau introvert, dia cenderung orang yang kalem. Nah, teman-teman di sini perlu membedakan ya, namanya ada dua hal. Temperamen itu diartikan sebagai sesuatu yang fundamental ada pada seseorang atau bisa disebut sebagai watak. Ini sulit dirubah. Kalau kepribadian itu disebutnya personality. Personality itu dalam artian oke, itu bisa diubah. Kalau ini disebutnya sebagai temperamen. Karena ini dasar dari diri seseorang atau karakter ini memang sudah ada pada diri seseorang sejak lahir. Kemudian ada garis yang tengah atau garis yang ini ya, tak stabil sama stabil. Nah, yang tak stabil ini yang disebut adalah emosinya, yang stabil dan tak stabil. Di atas, yang warna hijau teman-teman lihat, itu ada sanguinis dan korelis. Ini tipe yang berada pada garis ekstrovert. Kemudian yang paling bawah itu ada melankolis dan pragmatis. Ini tipe pada garis introvert, orang-orang yang introvert. Kalau orang-orang introvert itu dikategorikannya sanguinis sama korelis. Nah, sekarang coba deh teman-teman, lihat bagian mata dari gambar-gambar ini. Yang paling atas, orang sanguinis, itu biasanya ini pojok ujung matanya ini naik ke atas. Itu orang sanguinis. Orang korelis juga ujung matanya ini naik ke atas. Sedangkan orang melankolis sama pragmatis, ujung matanya itu cenderung ke bawah. Sini ya, sini. Nah, orang sanguinis itu ini ujung bibirnya itu ke atas. Kalau orang korelis, ujung bibirnya itu ke bawah, tapi matanya ke atas. Kalau orang melankolis, semua ke bawah, mata ke bawah, hidung ke bawah, itu orang melankolis. Kalau orang pragmatis, matanya ke bawah, tapi ini ujung bibirnya ini ke atas. Nah, sekarang coba deh, satu persatu coba ngaca atau evaluasi, kira-kira kalau terlihat dari bentuk mata dan bentuk mulut itu termasuk tipe yang mana sih? Kita mulai dari siapa dulu ya? Arik deh. Arik. Iya, Kak. Kalau Arik, matanya ini kayaknya bentuknya ke bawah ya? Ujung mata ya? Ujung mata.
tapi jangan yang gini-gini banget, tapi ya biasa aja. Biasa normal, muka normal. Nah, ini ujungnya ini ke atas atau ke bawah? Ke bawah mungkin. Kok mungkin? Berarti kalau ke bawah termasuk bagian tipe yang introvert ya. Nah, tinggal mulutnya. Mulutnya ini ujungnya ke atas atau ke bawah? Kalau lihat di tarik ini ke atas sih. Oh ya udah ke atas udah. Kalau dari nggak. Yang lebih tahu dirinya sendirilah. Ke bawah ya, berarti melankolis. Termasuk orang-orang yang melankolis. Oke, selanjutnya Alfiana. Kalau Alfiana kira-kira yang mana nih? Kalau dari gambar yang Mbak Mutia tampilkan ini, kalau mata sih udah ke bawah sih Mbak. Cuma kalau dari bibir aku agak bingung. Ini ke atas apa ke bawah itu ujungnya kayaknya ke atas sih Mbak. Oh, tapi kalau ngelihat kamu diem nggak senyum gitu ya, kamu bibirnya ke atas. Ini, ke atas. Tapi kalau dari Berarti, mata memang, enggak, kalau dari mata malah ke atas. oh, mata ke atas malahan. Berarti Bawah apa? Sanguin dong, Mbak. Sanguin dong ya, aku. sanguinis. Ya, sanguinis berarti. Oke, nanti kita bahas selanjutnya. Oke, next ke teman selanjutnya yaitu ada Poppy. Halo Poppy, bisa tersambung nggak? Halo. Oke, next ke Desa dulu aja ya. Oh, saya atas semua Kak kayaknya. Oh, berarti sanguinis. Kalau Desa, Desa kira-kira bagian yang mana? Halo Desa. Atau mungkin jawab di chat ya. Oke lah. Kita lanjut aja. Oke, Poppy lagi sakit ya. Semoga cepat sembuh ya, Poppy. Oke, next selanjutnya ya, teman-teman. Kayaknya ada yang baru bergabung ya. Sila. Oke, Sila, ini kita lagi bahas mana? Oh, masih connecting. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini ada potensi kepribadian. Kalau teman-teman bagaikan atau dilayakkan sebagai hewan, mungkin dengan karakter yang hampir-hampir mirip ya. Tapi bukan seperti hewan, bukan seperti hewan. Ini hanya kayak personifikasi aja ya. Nah, sanguinis itu lumba-lumba, karena lumba-lumba itu populer, terus ramah kepada manusia, hangat gitu kan. Kalau melankolis itu lebih ke kancil. Kancil itu udah cerdik, kemudian dia juga punya jiwa-jiwa yang serius, kancil. Dan kancil ya, kancil kan kalau teman-teman ceritanya kancil curi mentimun, ya kan sangat ini ya, sangat perfeksionis sekali ya, sampai bisa menipu petani gitu. Nah, selanjutnya adalah pragmatis. Ini kayak koala, orang-orang yang cinta damai, kemudian orang-orang yang nggak suka hal-hal yang berbau keributan, dan hampir tidak pernah marah itu orang-orang pragmatis. Kalau orang Korealis, ya udah di gambarnya singa, berarti adalah tipe-tipe yang memiliki kuasa atau seorang pemimpin yang dia punya daya, kemudian dia punya power, kemudian dia punya sifat yang tegas terhadap berbagai hal dalam hidupnya. Next, kita lanjut lebih dalam lagi ya. Ini yang pertama adalah karakter sanguinis. Nah, karakter sanguinis tadi kalau teman-teman lihat kan adalah orang yang matanya ke atas, kemudian bibirnya juga ke atas ya. Ini orang-orang yang dia adalah orang gaul, yang penuh dengan kehangatan, juga orang-orang yang sangat ramah dan ceria, sehingga dengan mudah menularkan semangat pada orang lain. Itu orang-orang yang sifatnya sanguinis. Nah, orang-orang dengan sifat sanguinis ini jangan diragukan lagi. Nggak pernah yang namanya kekurangan teman. Karena banyak orang yang suka berteman dengan dia, kemudian dia juga orang yang mudah akrab dengan siapapun. Hanya saja orang sanguinis ini cenderung bersikapnya egosentris, kemudian tidak stabil dan tidak disiplin. Karena sifatnya yang ingin terlihat, ingin populer, ingin dicitrakan sebagai orang yang mengisi kekosongan, kemudian sebagai orang yang penghibur,
Jadi dia ingin selalu terlihat, sehingga kadang ada sifat egosentrisnya lebih tinggi dibanding sifat calmnya gitu ya. Nah, di sini kan ada banyak ya teman-teman kekuatannya, yaitu suka berbicara, humoris, antusias, sampai ke hal-hal yang ingatan kuat pada warna, cepat minta maaf, bukan pendendam gitu. Nah, ini teman-teman, hal yang paling menarik di orang sanguinis ini adalah mereka itu bisa terdeteksi ketika ini cara mereka berbicara. Mereka akan dominan berbicara daripada dengerin orang lain. Kadang orang sanguinis ini kalau suruh diem bentar, itu kayak ada yang ngilu-ngilu. Mungkin ada teman-teman yang tahu motor 2 tak ya. Kalau ngomong nggak ada titik, nggak ada koma, cepet banget. Terus kan kita iya mau kayak motor 2 tak. Terus dia tipe yang sangat-sangat pede dengan dirinya sendiri, sangat antusias, sangat semangat banget. Nah, cuma ada beberapa kelemahan ya teman-teman dari orang-orang yang bertipe sanguinis ini. Karena bicaranya terlalu banyak, dia cenderung suka memotong atau menyela orang lain. Nah, itu terkadang membuat dirinya itu nggak disukai sama orang lain. Karena nggak mau dengerin, suka motong, suka ngomong sendiri, ngomongnya 2 tak, nggak ada titik, nggak ada koma, kayak gitu. Nah, dan orang-orang sanguinis ini lebih mementingkan dirinya sendiri atau egosentris tadi. Kemudian juga punya ingatan yang kurang berkembang. Kalau teman-teman tahu orang sanguinis, pasti suka ganti nama orang. Namanya aslinya Sujarwanto, nanti sama orang sanguinis diganti Suwanto. Karena ingatannya itu nggak terlalu berkembang, tapi dia lebih ingat dengan hal-hal yang berbau warna. Kalau orang sanguinis ditinggal di suatu daerah, dia gampang lupa dengan jalan. Mungkin dia nggak bisa kembali lagi ke tempat asalnya. Itu orang sanguinis banget. Nah, ada poin penting juga di tipe sanguinis ini adalah orang sanguinis ini adalah tipikal yang kekanak-kanakan atau kurang dewasa. Sehingga terkadang kan orang itu umurnya udah 20-an, umurnya udah 25-an, tapi sikapnya dia tuh kayak anak SMP, kayak anak SMA gitu. Karena memang pada dasarnya orang sanguinis itu seperti itu. Terkadang ada orang yang mendefinisikan orang sanguinis ini orang yang sekarepe dhewe gitu. Padahal dia pernah punya niat di dalam hatinya itu untuk menyakiti orang lain. Bahkan niatnya dia itu untuk menghibur orang lain, tapi jatuhnya karena berlebihan, akhirnya didefinisikan sebagai menyakiti. Nah, itu seringnya kalau orang sanguinis. Dan kebanyakan orang-orang sanguinis ini, kalau teman-teman kenal dirinya ya, itu terlibatnya pada hal-hal yang sifatnya sosial, presenter, kemudian seorang wirausaha, kemudian juga sales, penyiar, tour leader, selebritis, artis, itu pasti sanguinis. Oke, next ke tipe yang kedua yaitu tipe melankolis, teman-teman. Kalau teman-teman lihat gambarnya, tipe melankolis ini tipe yang sangat sensitif ya. Tipe pemikir yang sangat sensitif, kemudian juga perfeksionis. Orang-orang melankolis ini cenderung menarik diri, teman-teman. Tapi bukan berarti dia nggak punya teman. Dia hanya punya sedikit teman, dan dia lebih suka dengan teman yang sedikit tapi setia. Beda sama sanguinis. Kalau sanguinis sama siapapun ya teman. Kalau ketemu sama orang jadiin teman. Mungkin kalau ketemu orang di pinggir jalan pun jadiin teman kalau sama orang sanguinis. Sedangkan orang melankolis ini lebih cenderung pilih-pilih. Kemudian orang melankolis ini adalah orang yang suka analitis. Dia suka merenung, analitis, kemudian bagi dia kesunyian atau kesepian itu adalah inspirasi bagi dia. Sedangkan orang sanguinis, kalau kesunyian atau kesepian, dia cenderung bingung dan merasa badannya pegel-pegel. Itu biasanya orang sanguinis. Kalau orang melankolis dengan hal-hal yang sifatnya diam, kemudian sunyi, itu malah dapat inspirasi, dapat wangsit dari hal-hal yang kayak gitu. Nah, di sini orang melankolis itu diartikan sebagai orang yang analitis, serius, tekun, kemudian berbakat. Nah, kebanyakan novelis, kemudian orang-orang yang punya seni, itu orang-orang melankolis. Kemudian ada menghargai keindahan, makanya dia cenderung suka di seni. Kemudian, orang melankolis itu juga perasa atau peka terhadap orang lain. Sangat-sangat empati, kalau terhadap orang lain itu sangat empati. Kemudian orang melankolis ini teratur, setia, kemudian rapi dan berbakti kalau di bawah ya. Nah, ini teman-teman.
Kalau ada dari keenam teman-teman yang hadir di sini, di kamar mandinya siapa yang pasta giginya atau odol ya, Pepsodent atau apa itu, pasta giginya itu ditekan sampai dari ujung bawah ke atas, tahu nggak? Jadi dari bawah itu benar-benar ke atasin semua. Kalau ngambil itu jadi pencetnya dari bawah, bukan pencet dari sembarang tempat. Jadi benar-benar di bawah, itu orang-orang melankolis. Dan orang melankolis itu kalau seumpama sabun muka atau pasta gigi habis, digunting, dicari lagi, dipakai, diokil-okil sampai benar-benar kayak gitu tuh orang melankolis karena sifatnya yang perfeksionis ya. Sedangkan orang sanguinis kalau pegang pasta gigi itu sembarang tempat, asal tengah, atas, bagian atas, tengah, belakang, itu asal pencet aja kalau orang sanguinis. Sedangkan orang melankolis itu dia benar-benar yang dari bawah, benar-benar dari bawah. Jadi kalau dari bawah ke atas kan otomatis yang bawah habis duluan kan. Benar-benar yang terstruktur gitu loh. Itu orang melankolis. Dan orang-orang melankolis ini pekerjaannya cenderung ke komputer, kemudian suka dengan hal-hal yang sifatnya penelitian. Itu orang-orang melankolis ya teman-teman. Oke, next ke Korelis. Kalau teman-teman lihat slide-nya, apa ini slide-nya udah bergerak ya? Udah, Kak. Udah. Oke, orang-orang Korelis. Kalau terlihat dari gambarnya tadi, aku udah mengatakan bahwa orang Korelis itu adalah orang yang memiliki kuasa, kemudian dia punya suatu sikap yang tegas sebagai pemimpin, dan dia punya daya yang mandiri. Dia mandiri banget itu orang-orang Korelis. Nah, tidak jarang kalau dalam suatu kelompok itu ya teman-teman, kalau ada orang Korelis, pasti kegiatannya itu ada visi, misi, dan tujuan yang jelas. Karena dia tuh nggak mau membuang waktunya dan terlalu keras dengan dirinya sendiri. Nah, karena sifatnya yang terlalu keras dengan dirinya sendiri, kemudian ada kemauan yang keras juga, cenderung memakai orang lain untuk mencapai target-target dan tujuan dari dirinya sendiri. Gitu. Tapi kalau dijadikan pemimpin, memang orang-orang koleris ini sangat cocok untuk dijadikan pemimpin. Nah, untuk kelemahan dari orang koleris sendiri, kalau ini kan kelebihannya ya teman-teman, kelebihannya udah ada tertulis di sini, berbakat, kemudian dinamis, aktif, suka perubahan, itu orang-orang Korelis, kemauan kuat, kemudian tegas, tidak terlalu perlu teman gitu. Nah, yang perlu di poin yang ini ya, poin yang sangat detail di bagian orang Korelis ini adalah orang-orang dengan tipe ini tuh suka hal-hal yang sifatnya tantangan. Kalau dikasih tantangan, orang ini nggak akan mundur. Dia pasti akan ngelakuin tantangan itu sampai menemukan titik di mana, oh ini loh, aku bisa nyapai tantangan ini kayak gitu. Kan dia tipe yang punya kemauan untuk menyelesaikan sesuatu hal secara tuntas. Itu orang-orang Korelis. Nah, orang-orang Korelis ini hanya saja ya mungkin sifatnya yang terlalu punya kemauan keras, itu ada keras kepalanya. Kemudian selain keras kepala, dia juga tidak sabar. Dan cenderung tidak disukai orang-orang karena dia suka menuntut orang lain untuk seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kadang dijauhi sama orang-orang itu karena sikapnya seperti itu. Nah, orang-orang Korelis ini kalau dipresentasikan ya atau kedepannya itu jadi apa, ya memang jadi pemimpin, mungkin misalnya CEO, owner, atau direktur. Selanjutnya next ke pragmatis. Nah ini, kalau ini tipe orang yang hampir-hampir tidak pernah marah. Kalau teman-teman punya teman, kalau yang diapa-apain nggak marah, didiemin juga nggak marah, malah diem. Terus kalau ditinggal pergi juga nggak marah. Yang apa ya? Yang kayak biasa-biasa aja ya. Orang ini kok nggak ada gejolak-gejolak emosinya ya, stabil terus. Nah itu berarti orang pragmatis. Nah orang pragmatis ini cenderung malu-malu, dingin, malu-malu, kemudian pendiam. Dan seringkali sifatnya yang malu-malu, dingin, pendiam ini sehingga membuat dirinya itu lebih suka jadi penonton atau di belakang layar daripada sebagai pemeran utama. Makanya kalau ada orang yang pendiam, kemudian hampir tidak pernah marah dalam hidupnya, kemudian juga sukanya dengan hal-hal yang damai atau pendamai, tidak suka keributan, menarik diri dari hal-hal yang sifatnya ramai, itu bisa jadi orang-orang pragmatis. Yang benar-benar sama sekali dalam kamus hidupnya itu tidak ada kata marah.
Tuh, kecuali hal-hal yang apa ya, di luar prinsip-prinsip hidupnya itu dia pasti akan marah. Ya sama ya, semua orang pasti kalau di prinsip hidupnya diganggu pasti akan marah gitu. Nah, mungkin kelemahan dari orang pragmatis ini adalah cenderung lambat. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman di sini ada yang suka tidur, terus males-malesan, terus kayak menikmati hidupnya segini-gini aja lah, terus kayak suka santai, hidupnya di bawah woles, kayak di pantai, itu bisa jadi orang pragmatis. Karena orang pragmatis ini, kalau banyak penelitian yang mengatakan bahwa orang yang tidur itu didominasi oleh tipe pragmatis. Karena bagi dia tuh tidur itu tuh cenderung ngasih energi kalau tipe pragmatis ini. Terus ini, tipe pragmatis itu kalau bangun tidur itu nggak bisa langsung gerak. Mama teman-teman ada temen nih, dibangunin terus dia masih mengumpulkan nyawa, duduk sebentar, diem, nggak langsung bangun, nggak langsung gerak, itu berarti orang pragmatis. Karena orang pragmatis tuh nggak bisa kayak gitu, nggak bisa langsung lari, nggak bisa langsung gerak. Dia pokoknya benar-benar harus mengumpulkan nyawa dulu, harus mencari ketenangan dulu, baru oke, aku udah segeran, baru dia bisa jalan lagi. Itu orang pragmatis. Nah, dari berbagai macam tadi kepribadian yang ya teman-teman, pada dasarnya setiap orang punya keempatnya. Nah, tinggal bagaimana teman-teman itu untuk mengetahui sebenarnya diri sendirinya itu apa sih kepribadiannya gitu. Ini screenshotin beberapa tes yang bisa jadi opsi. Yang pertama itu 16 personalities. Ini MBTI, Myers-Briggs Personality, tahu kan? Ini yang biasanya ENFJ, ada sensing, extrovert, introvert, judging. Itu ini 16 personalities. Ini bisa teman-teman tes sendiri. Dan dia lebih jelas, memang lebih detail. Ya sifatnya lebih detail kalau penjelasannya. Cuma kalau untuk sanguinis, melankolis, bla 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 itu kurang jelas kalau di bagian yang 16 personalities ini. Kemudian kalau yang ini Muhammad Zainal Abidin Personal Test. Ini tes yang paling sederhana yang pernah Kak Mutia tahu ya. Tes yang paling sederhana yang Kak Mutia tahu, dan teman-teman bisa nyoba yang ini karena ini mengungkap ini mengungkap kayak korelis, sanguinis, melankolis atau pragmatis. Ini yang tes yang MIB. Kemudian kalau yang ini BOSI assessment, BOSI ini teman-teman, BOSI ini kategori tes yang sangat profesional, atau bisa disebut teman-teman nggak bisa tes sembarang dengan BOSI, karena BOSI ini berbayar, kemudian hanya digunakan oleh perusahaan yang memang dia punya tujuan jelas dan punya citra yang jelas gitu. Biasanya pakai BOSI. BOSI ini detail, sangat-sangat detail, kemudian akurasinya lebih tinggi daripada tes-tes yang gratis ini, dan tidak semua orang bisa mengakses BOSI ini. Hanya orang-orang tertentu yang mungkin dari perusahaannya memang disuruh tes, atau dia punya kesempatan untuk tes BOSI ini. Tuh. Oke. Pada dasarnya semua materi udah kamu jelasin ya. Intinya seberapa besar teman-teman mengenal diri sendiri itu sangat berpengaruh pada konsep diri. Sehingga ketika teman-teman ingin mencapai titik puncak, kemudian ketika teman-teman ingin mencapai high level dalam hidup, atau benar-benar, ini loh aku, itu ketika teman-teman bisa mengenal dirinya sendiri. Kemudian teman-teman akan mudah memproyeksikan, aku akan kerja di mana, jurusan yang tepat denganku itu apa, kemudian apa yang aku sukai, itu ketika teman-teman benar-benar mengenal diri sendiri. Dan mengenal diri sendiri itu dimulai dari mengenal kepribadian atau personality. Tuh, oke. Oke, moderatornya mana? Baik. Ini dilanjut tanya jawab ya. Baik, terima kasih Kak Mutia atas presentasi dan pemaparan materi yang disampaikan. Nah, Kak Mutia, saya mau tanya nih, menyambung kemarin ada Kak Lisana yang mengisi tentang menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi pasca COVID-19. Nah, Kak Lisana ini cerita bahwa pengalaman Kak Lisana waktu SMA di Australia, sebelum untuk masuk ke mata pelajaran tertentu, nah Kak Lisana ini
ditanya minat dan bakatnya apa hal yang paling disukai, yang merasa nyaman, kemudian dikonfirmasi, ditanyakan, didiskusikan dengan psikolog. Nah, itu kira-kira menurut Kak Mutia, seberpengaruh apa atau sebesar apa pengaruhnya bagi kita nih untuk diskusi mengenal diri lebih dalam, atau mungkin diskusi dengan orang yang punya basic psikologi atau punya konseling. Oke, terima kasih ya buat Kak adminnya yang udah memberikan pertanyaan. Ini izin menjawab ya. Jadi ada 2 cerita yang mau Mutia ceritakan. Mungkin ini bisa jadi apa ya, jawaban dari pertanyaan tadi. Yang pertama adalah dulu aku ini jurusannya IPA waktu SMA. Nah, pas waktu masuk di jurusan IPA itu aku benar-benar milihnya itu yang ya pokoknya jurusan IPA aja, karena gengsi nanti kalau masuk IPS tuh aku dikiranya anak-anak yang nakal, yang gini biasa-biasa aja gitu. Tapi ketika masuk IPA aku akan berteman dengan orang-orang yang kayak gini. Ketika masuk IPA ternyata selama 3 tahun itu aku nggak ada prestasi yang gimana-gimana. Karena apa? Karena memang bukan tempatku di situ mungkin ya. Dan kalau seumpama diajar fisika gitu, aku tidur, benar-benar tidur. Terus kalau diajar hal-hal yang sifatnya kimia, matematika, aku kayak kayak gitu. Jadi ada rasa yang bukan aku deh gitu. Sampai pada akhirnya di tingkat yang kita memutuskan untuk ke PTN ya, ke perguruan tinggi. Aku udah sadar diri bahwa aku memang bukan anak IPA waktu itu. Jadi aku murtad dari keIPA-an ke IPS-an. Jadi aku ambil jurusan psikologi waktu itu, dan tapi qadarullah Allah ngasih jalannya di bimbingan konseling gitu. Nah, ini teman-teman, awal mulanya aku di bimbingan konseling itu juga belum bisa berdamai dengan diriku sendiri, sedangkan aku tipe yang sangat-sangat idealis pada waktu SMA. Jadi aku pengen ya psikologi, aku nggak mau yang lain. Bahkan di SMPTN, SBMPTN itu aku cuma ngambil 1 jurusan, yaitu jurusannya yaitu psikologi gitu. Jadi nggak ngambil jurusan apapun, sampai akhirnya 10 kali ditolak di PTN, dan kemudian aku menjadi orang yang kayak terlunta-lunta, menjadi orang yang sedih, hilang dari kehidupan, hilang dari teman-teman semuanya, kemudian didaftarin sama temanku di bimbingan konselingnya UNS. Nah, semester 1, 2 itu mungkin sebenarnya cocok, tapi aku awal-awal di BK itu nggak mengakui teman-teman, masih kayak gengsi gitu. Tapi sebenarnya cocok dengan materinya, tapi kayak nggak mengakui gitu. Nah, semester 1, 2, kemudian itu aku masih ikut SBMPTN 2018, dan itu gagal. Itu rasanya kayak oke, berarti ini adalah titik terakhir di mana aku sudah berjuang dan Tuhan yang menentukan oke, kamu di sini memang gitu. Semester 3, 4 aku benar-benar menjadi orang yang hanya kuliah pulang ke kos gitu. Nggak ada pencapaian yang gimana-gimana, tapi aku sangat menikmati materi-materi di BK. Bahkan semester 5 aku itu baru ikut lomba dan itu yang temanya BK, kemudian hal yang sifatnya menulis gitu, aku ikut lomba. Dan ketika ulangan gitu ya teman-teman, aneh, aku tuh kalau ini bukan songong ya, tapi jangan ditiru juga, aku nggak pernah belajar. Seriusan, ini nggak usah ditiru, dan ini bukan hal yang songong, tapi ini buat menjawab aja. Aku jarang banget kalau seumpama UTS atau apa itu aku belajar yang ngebut banget, yang belajar dulu itu bahasa Indonesianya apa ya, belajar yang banget itu enggak. Aku biasanya belajar itu sebelum masuk ke ruangan, itu baru belajar, dan kayak tipe yang santai gitu. Dan tapi ketika menjawab soal-soalnya pun entah kenapa bisa gitu. Terus IPK aku juga dibuktikan dengan IPK aku. Kemudian yang tahun 2020 alhamdulillah berkesempatan untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, di titik itu aku mulai sadar bahwa ketika kita kenal diri kita, kemudian kita kenal pada subjek yang itu benar-benar cocok dengan diri kita, maka potensi kita itu akan lebih melejit daripada kita berada di subjek yang itu bukan diri kita. Kayak gitu. Kalau seumpama kita berada di subjek yang bukan diri kita, mungkin kita membutuhkan usaha yang lebih banyak ya. Sedangkan ketika kita berada di subjek yang itu diri kita, itu usahanya itu nggak lebih banyak daripada ketika di luar dari sesuatu yang cocok dengan diri kita. Nah, kayak gitu. Itu contoh pertama. Nah, contoh yang kedua adalah mengapa sih penting kita kenal diri, kemudian kenapa sih penting kita melakukan tes-tes yang
sifatnya psikologi, kemudian kenal diri gitu. Ini ada cerita dari temanku yang dia udah angkatan atasku ya, dia udah kerja di Imbatan atau di nuklirnya Indonesia. Nah, itu masnya ini tes BOSI. Ketika tes BOSI ini, dia akhirnya sadar bahwa dirinya itu memang seorang peneliti. Padahal di awal itu dia cenderung nggak tahu kalau dirinya itu peneliti. Bahkan dia ngiranya dia suka sama penelitian, tapi dia merasa aku kayak bukan peneliti deh, karena aku bukan anak ini gitu. Bukan anak dari jurusan ini gitu. Nah, ketika di tes BOSI ini, tes yang akurat dan bayarnya agak mahal memang, ini dia benar-benar akhirnya mengetahui siapa dirinya. Sampai sekarang dia studi master di Korea karena dia udah tahu, oh aku ini peneliti dan aku mau lanjut studiku karena dengan adanya tujuan tadi, yaitu seorang peneliti gitu. Nah, itu makanya kenapa kita penting sekali untuk mengetahui siapa diri kita, kemudian apa yang kita sukai dan apa yang membuat kita nyaman untuk dilakukan. Tuh, gitu Kak, kira-kira jawabannya. Gimana? Halo, ini gimana? Mau lanjut pertanyaan selanjutnya atau? Oke, baik. Ya, teman-teman, gimana? Siapa yang mau nanya nih ke Kak Mutia untuk mungkin gimana sih mengenali diri ini? Gitu. Kak Mutia kalau boleh tahu, IPK-nya sekarang berapa ya? Melihat nggak jarang belajar gitu. Itu hal-hal yang sangat privasi sekali ya. Oke, tapi ini bukan bermaksud sombong atau gimana ya teman-teman, tapi contoh aja, contoh real dari kehidupanku yang sebenarnya mungkin IPK aku ya bisa dibilang 3,8 ke atas lah. 3,8 ke atas, 3,9-an. Oke, 3,8 itu teman-teman sekedar informasi ya untuk teman-teman yang SMA. IPK itu sistem penilaian untuk akademik selama kita di mahasiswa. Itu skala maksimalnya itu 4. Nah, ketika IPK kalian di atas 3,5 itu maka dianggap cum laude. Itu sangat luar biasa. Kak Mutia tadi 3,8 ya. Oke. Baik, mungkin sambil menunggu teman-teman bertanya ya, teman-teman. Jadi bukan bertanya, sedikit menambahkan mungkin dari apa yang saya pernah dengar. Bahwa memang kalau misalnya kita masuk ke dunia profesi atau aktivitas yang sesuai dengan sifat natural kita, itu akan lebih cepat untuk mencapai kesuksesannya. Jadi mungkin cerita Kak Mutia tadi yang di BK itu kalau boleh jujur tadi diceritakan Kak Mutia jarang ya, belajarnya itu sangat jarang, nggak ngoyo gitu. Tapi seperti materi itu seperti paham gitu, lebih cepat paham karena mungkin Kak Mutia berada di jalur yang sesuai dengan sifat natural alaminya, yaitu mungkin kalau BK sering senang banget ya Kak mendengarkan curhatan, senang ya? Ya. Halo Kak Mutia. Ya. Mungkin senang mendengarkan curhatan ya? Iya. Oke, kalau sama ini, teman-teman di sini ngelihatnya aku tuh tipe yang gimana sih? Sanguinis kah, atau melankolis kah, atau pragmatis, atau koralis? Mungkin ada yang mau menebak? Sanguinis mungkin Mbak Mutia. Sanguinis, oke. Alfiana, kalau menurut yang lain? Sama Kak. Sama ya. Jadi sangat-sangat kelihatan sekali ya tipeku itu. Ya, aku emang tipe kelihatan dari ujung mataku ke atas semua, mulutnya juga ke atas. Dan ketika tadi memulai acara pun ya rame kayak motor 2 tak kan. Gitu. Oke, iya Kak, suka banget mendengar curhatan. Yuk lanjut. Baik, jadi mungkin Kak Mutia ini menemukan jalannya bahwa dirinya itu lebih cocok di ilmu sosial. Sehingga ketika dipaksakan untuk ke ilmu alam, apakah nggak punya kemungkinan untuk sukses? Punya, sangat punya. Namun mungkin butuh kerja lebih keras gitu ya Kak Mutia?
Ngoyo benar-benar istilahnya. ngoyong, karena ya itu tadi kan subjeknya itu nggak match sama dirinya sendiri. Sedangkan kalau match kayak itu loh, teman-teman tahu Lego ya, tahu kotak-kotak gitu, yang ketika itu match sama diri teman-teman, ya itu akan lebih gampang melejit gitu, dibanding ketika itu nggak match sama dirinya teman-teman, kayak gitu. Baik. Ya Kak Mutia, kalau sambil nunggu teman-teman ya, nanti yang mau tanya silahkan. Saya di sini moderator, ya. Jadi mungkin memancing teman-teman pertanyaan apa yang mau ditanyakan. Ya, ini Kak Mutia. Kalau dilihat dari tadi tim admin, Mbak adminnya itu ngasihkan ke saya dulu kira-kira dari tugas yang diberikan oleh admin tadi itu, kalau dilihat saya baca tadi ini, teman-teman ini memanfaatkan waktunya ini banyak yang membaca, terus belajar hal-hal baru. Jadi sepertinya kalau cuman rebahan terus nonton hal-hal yang tidak berfaedah atau rumpi-rumpi itu sedikit, hampir nggak ada kayaknya tadi saya lihat. Nah, sepertinya mereka serius banget untuk mengetahui jalan yang terbaik supaya mereka bisa sukses lebih cepat gitu. Nah, ada saran nggak Kak Mutia, ya, baik yang nyambung dengan materi sekarang atau saran yang lain? Oke, saran ya, saran untuk menempuh jalan sukses gitu. Mungkin sukses itu kayak misalnya waktu yang kita nggak pernah tahu kapan ujungnya, tapi hal itu bukan berarti terlalu kayak kasat mata. Sukses itu kita nggak tahu ujungnya kapan, kita nggak tahu ujungnya di mana juga, tapi bisa diusahakan. Bisa diusahakan ketika kita aware, kita sadar sama diri kita sendiri. Sama saja dengan hal yang tadi, yang pertama yang dia bahas ya, bahwa ketika kita mengenal diri kita atau kita tahu siapa diri kita, itu menjadi salah satu poin penting awal mula atau pijakan pertama ketika kita menuju kesuksesan. Kemudian setelah kita tahu diri kita siapa, tinggal bagaimana kita mengeksplor diri kita ini ke arah mana, ke tujuan yang mana, itu eksplor. Setelah kita mengeksplor, kita menetapkan goal-goal yang kaitannya itu sama dengan cara kita mengenal diri kita sendiri itu. Nah, menurut kamu sendiri, ketika kita benar-benar tahu diri kita, kemudian tahu kemampuan kita, kemudian kita sudah mengeksplor diri kita, berlatih banyak hal, kemudian mencari wawasan, pengalaman hal-hal yang baru, itu kesuksesan itu akan lebih mudah didapat daripada kita benar-benar buta dengan segala hal yang sifatnya itu diri kita. Padahal untuk mengejar kesuksesan kita butuh diri kita sendiri kan, motornya itu diri kita sendiri, untuk pemeran utamanya itu diri kita sendiri untuk mencapai kesuksesan. Tapi kalau kita nggak kenal diri kita sendiri, kemudian kita nggak tahu harus apa, itu lebih gelap lagi, lebih buta lagi, lebih nggak tahu jalan lagi kan. Itu Kak kira-kira. Oke Kak Mutia, berarti kunci yang pertama kali itu mengenali diri sendiri ya, memang ya. Jadi sebenarnya memang penting banget untuk mengetahui diri kita ini seperti apa, diri kita ini suka apa, diri kita ini nggak suka sama apa, supaya tidak terkesan memaksakan, gitu ya, Kak Mutia ya. Iya, betul-betul. Kamu Biar ya, nggak ini, ada permasalahan yang salah jurusan, kemudian merasa nggak cocok dengan suatu pekerjaan hingga akhirnya out dari resign dari pekerjaan itu, kan sia-sia, buang waktu. Meskipun dalam hidup ini nggak ada yang sia-sia sih kalau namanya proses ya. Tapi kan lebih baik ketika kita melakukan hal yang itu match sama kita dan itu udah berproses. Itu lebih mudah untuk titiknya kan, daripada yang kita masih meraba kita tuh sebenarnya apa, gimana, dan kita tuh di mana sih gitu. Tuh. Oke. Baik, teman-teman, sedikit menambahkan. Kak Mutia boleh izin menambahkan sedikit? Ya, boleh.
Baik, teman-teman, bukan berarti ya ketika misalnya yang sudah kuliah sekarang sudah terlanjur masuk jurusan yang kurang sesuai atau kurang disukai, tidak akan sukses, tidak selalu begitu. Itu hanya sebuah cara yang paling mudah untuk menemui jalur sukses ya. Mungkin kerjanya itu tidak perlu yang ngoyo-ngoyo banget, tapi lebih mudah untuk mencapai sukses itu adalah jurusan atau pekerjaan yang disesuaikan dengan sifat natural alami. Nah, contoh, apakah ada orang yang tidak sesuai dengan kesukaannya, lalu kuliah di jurusan tertentu, sukses, jadi sukses atau profesi pekerjaannya sukses? Ada juga, gitu. Cuman memang butuh kerja keras, seperti ini, teman-teman tahu di Didier Deschamps, pelatih timnas Prancis 2018 sampai sekarang, yang membawa Prancis masuk juara Piala Dunia 2018. Itu ketika ditanya passionnya apa, hal yang paling disukai apa, beliau itu kalau nggak salah jawabnya itu rugby, olahraga rugby, bukan sepak bola. Tapi ketika masuk sepak bola, akhirnya dipaksakan, aku sudah terlanjur masuk, mau nggak mau aku harus sukses sekalian. Maka akhirnya beliau bisa mengantarkan timnas Prancis menjadi juara Piala Dunia 2018. Lalu pertanyaan, apakah ketika mengikuti passionnya di Deschamps itu akan sukses juga? Tidak tahu, wallahu a'lam. Tetapi yang menjadi pelajaran terpenting dari kisah di Deschamps adalah passion itu memang penting. Dan kalau belum memilih apa-apa, belum memilih membuat pilihan, maka silahkan untuk mengikuti passion dan silahkan mengikuti sifat natural. Tetapi kalau sudah terlanjur dan itu sudah terlalu jauh untuk kembali, ya itu dalami sekalian, paksakan diri untuk belajar walaupun harus berdarah-darah dan tertatih-tatih. Gitu ya, Kak Mutia. Benar nggak kira-kira apa yang saya sampaikan? Ya, betul sekali. Oke. Baik, teman-teman, ini gimana? Nggak ada yang tanya kah? Atau siap-siap buka semua ini? Mas Nanda izin tanya. Iya, silakan, Alfiana. Ini langsung aku ajuin ke Mbak Mutia ya. Kan tadi kita punya tipe kepribadian yang ya mirip gitu loh Mbak, sama-sama sanguinis, tapi ada kepribadian ketiganya kayak aku juga melankolis, aku juga pragmatis gitu. Tapi tuh pernah nggak sih dari Mbak Mutia sendiri itu bisa dibilang kalau kita sanguinis itu sebenarnya mudah marah gitu loh Mbak. Tapi aku sendiri ngaca kok aku nggak pernah marah ya, sampai temanku itu bilang gini, coba marah, lah kenapa aku marah, kenapa gitu loh Mbak. Terus satu lagi, salah nggak sih kalau aku susah bilang tidak gitu loh. Jadi semua yang permintaan teman-teman ke aku usahain buat iyain gitu loh Mbak. Menurut Mbak Mutia, salah nggak sih aku nggak pernah marah, dan satu kali lagi, salah nggak sih kalau aku nggak pernah bilang kata tidak? Itu aja sih Mbak. Oke, Alfiana. Mungkin apa ya, kalau dibilang mirip, mirip banget sih, mirip banget dengan beberapa tahun yang lalu. Diriku yang beberapa tahun yang lalu. Sebelumnya makasih banyak ya pertanyaannya. Yang pertama, yang perlu diketahui adalah bahwa setiap manusia itu punya keempat kepribadian tadi sebenarnya, tapi tingkat dominannya itu terkadang kan ada nomor 1, 2, kayak bertingkat gitu, 1, 2, 3, 4, sampai yang paling benar-benar minim dalam diri kita. Kemudian ada yang nomor 3, ada yang nomor 2, ada yang nomor 1. Nah, kalau aku sendiri, kalau secara pribadi evaluasi diri gitu ya, itu emang sanguinis, tapi sanguinis ada pragmatisnya. Nah, sanguinis pragmatis ini membuat aku hampir-hampir mirip seperti yang Alfiana tadi lakukan, kayak cenderung sulit buat marah, tapi mudah baper. Kalau baperan banget. Tapi kalau marah ke orang lain, sulit. Terus tipeku itu mudah memaafkan. Jadi meskipun sebanyak apapun kamu menyakitiku atau entah gimana caramu menyakitiku,
itu aku akan memaafkan mudah gitu. Nggak ada sifat yang rasa dendam. Aku yang tadi itu ceria, kemudian bisa menutupi, aku tuh sebenarnya lagi sedih, aku tuh senyum-senyum aja. Bisa jadi ini aku lagi sedih, tapi aku fine-fine aja gitu, senyum-senyum gitu, nggak kelihatan. Itu tipe sanguinis, tipe aku tuh kayak gitu. Nah, kemudian tipeku juga, aku sulit berkata tidak kalau dimintain tolong sama teman. Karena punya rasa empati yang tinggi, kayak ada rasa, loh, ketika aku bisa, kenapa aku nggak ngakuin? Terus ada rasa ketika ada rasa ini loh, aku tuh pengen dipandang sama temenku sebagai orang yang penolong, terus seseorang yang bisa apa aja gitu. Pasti ada sedikit rasa kayak gitu. Ada rasa yang ingin diandalkan. Orang feminis pasti timbul rasa ingin diandalkan, ingin dipuji, ingin diakui, ingin tercitrakan lebih daripada yang lain. Itu orang sanguinis. Kalau menurutku, dulu aku juga seperti itu. Kadang bingung, aku kapan ya marah ya? Aku kapan ya bilang enggak sama orang gitu? Terus sekarang karena sudah banyak kepahitan, sudah banyak kepahitan dalam hidup, yang terkadang itu ketika kita sulit bicara enggak sama orang, itu jatuhnya dimanfaatkan. Sedangkan orang sanguinis itu tipikal yang dia itu tingkat stresnya lebih tinggi kan, karena nggak bisa buat cuek sama orang lain, nggak bisa kalau dirinya itu bodoh amat sama orang lain itu sulit banget, sehingga ketika dia itu nggak bisa bilang enggak sama orang lain, terus akhirnya dia ngeiyain semua apapun yang dia katakan orang lain, akhirnya yang stres dirinya ketika dia menemukan titik yang itu tuh nggak aku sebenarnya gitu. Itu. Terus kalau yang satunya lagi yang sulit berkata tidak sama yang itu tadi ya, apa suka ngomong apa sih tadi? Yang satunya itu susah marah itu salah nggak sih Mbak? Terus satunya yang nah kalau susah marah salah atau enggak sebenarnya bagus sih. Cuma terkadang nggak salah karena memang karakter kita ada dasarnya punya emosi yang tidak stabil, itu membuat kita tuh fluktuatif banget. Sulit banget buat marah, tapi kalau seumpama udah marah, sulit banget buat nggak marah. Tapi kadang kebanyakan dari kita tuh ini loh, yang marah. Karena tertutup sama sifat cerianya kita, tertutup sama sifat bahagianya kita, tertutup sama gairah dan antusias kita. Kan kadang orang sanguinis seperti yang aku bilang tadi ya, sulit dibedakan antara dia sedih, dia marah, dia kecewa, dia lagi apa itu sulit dibedakan. Bahkan hanya orang-orang tertentu yang memang diizinkan oleh dirinya untuk tahu ini aku lagi sedih loh gitu. Biasanya kalau tampil di muka orang sanguinis itu punya banyak topeng, 1000 topeng lah. Gitu. Itu kira-kira Alfiana gimana? Iya, makasih banyak ya Mbak. Ternyata setelah Mbak Mutia yang jelasin, ternyata kok banyak samanya sama Mbak Mutia. Mungkin kepribadiannya sama, tapi untuk cara aktualisasi diri mungkin Mbak Mutia juga udah semester 8, jadi udah mengalami semua kehidupan di perkuliahan. Jadi untuk aktualisasi diri mungkin lebih Mbak Mutia lah yang berpengalaman gitu. Makasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Sebenarnya nggak berpengalaman juga sih. Kan hidup orang tuh beda-beda ya jalannya. Termasuk kalau kita punya tipe yang sama, entah siapa yang bertumbuh lebih dulu atau lebih cepat itu kan bukan masalah itu, tapi bagaimana kita berprosesnya kan. Berproses untuk jadi lebih dewasa, lebih paham tentang diri kita sendiri. Semangat terus pokoknya Alfiana. Kalau orang sanguinis tuh dia dibilang sedih enggak, tapi udah stres karena sifatnya ingin dipuji, sifatnya ingin dicitrakan oleh orang lain, sifatnya ingin diakui oleh orang lain, sifatnya yang nggak ingin dicuekin sama orang lain, sifatnya pokoknya pingin dia itu dianggap ada gitu loh. Itu kan yang bikin buat diri sendirinya stres gitu. Itu sih. Oke, kembali ke moderator. Oke, Alfiana sudah cukup? Sudah cukup Mas Nanda. Oke, ya baik. Makasih Alfiana pertanyaannya ya. Semoga nanti membantu Alfiana untuk menemukan karir terbaik di kampus ya. Entah itu menjadi organisatoris atau menjadi akademisi murni ataukah sambil berkarir kerja atau sambil usaha. Nah, nanti semoga itu bisa membantu. Nah, oke. Insya Allah nanti di grup juga ini ya ada tugas dan Kak Mutia alhamdulillah nanti bersedia untuk memandu teman-teman mengerjakan tugas.
tugas untuk mengenali diri. Baik, ada pertanyaan Poppy Oktaniana, masih bisa tanya nggak Kak? Masih, Poppy, silahkan. Mau tanya langsung atau lewat chat? Mau tanya langsung boleh Kak? Oke, Ari, sebentar ya. Ngantri sebentar. Ini Poppy, Poppy ini apa? Mau nanya dulu. Oke, Ari nggak apa-apa, nunggu sebentar. Gak apa-apa. Oke, siap. Kak Mutia, ini dari Poppy Oktaliana. Dari penjelasan Kak Mutia, saya bingung kepribadian saya yang mana. Karena di setiap kepribadian ada ciri-ciri saya. Monggo silakan Kak Mutia. Itu gimana ya Kak cara menentukannya? Silakan Kak Mutia. Oke, terima kasih Poppy atas pertanyaannya. Nah, seperti yang aku sounding sebelumnya, yang ketika menjawab pertanyaannya Alfiana, bahwa kita tuh memang setiap manusia tuh punya dasar kepribadian 4 itu, tapi yang mana yang lebih dominan gitu. Nah, biasanya kan kalau dominan itu kan tingkatannya yang nomor 1 sama nomor 2. Kalau nomor 3 sama 4 ini kan sifatnya minim ya, rendah. Jadi lebih banyak yang nomor 1 sama 2 ini. Makanya tadi aku bilang kalau aku itu sanguinis dan pragmatis. Tapi kalau kita pingin tahu banget, tadi aku udah share yang screenshot yang tentang tes-tes tadi. Kalau pingin tahu tentang keempat dasar ini, itu tes yang kedua yang Muhammad Zainal Abidin personal personal blog itu dia langsung tesnya sifatnya sederhana, menjawab kayak angket itu kuesioner, dan itu langsung ada jawaban yang sifatnya oh kamu sanguinis, kamu pragmatis, kamu melankolis. Itu tesnya yang sifatnya sederhana. Sedangkan tes yang 16 personalities itu tes yang kompleks, yang MBTI. Jadi dia ada penjelasan lebih lanjut tentang karakter ekstrovert, sensing-nya, judging-nya, itu yang MBTI. Tapi kalau teman-teman cuma pengen tahu aku tuh sebenarnya sanguinis atau aku ini pragmatis sih, nah itu di yang ini Muhammad Zainal Abidin personal blog. Nanti insya Allah aku share di grup ya untuk link yang tes keempat pribadian ini. Gitu ya, Poppy. Nah, aku mau tanya nih sama Poppy. Poppy bisa on audio nggak? Gimana, Poppy? Oh, lagi sedikit. Oke. Kalau Poppy sendiri merasanya dari keempat itu yang kayak merasa, oh ini tuh aku banget gitu tuh yang mana? Yang kayak merasa, aku tuh tipe yang kayak gini loh, yang cenderung dominan. Oke, sanguinis sama melankolis. Ya, bisa jadi Poppy tipe yang sanguinis sama melankolis. Tapi kalau sanguinis sama melankolis itu kan sangat ini ya, bertolak belakang sekali. Berarti kayak ini, terkadang sifatnya itu ceria, terkadang juga murung. Mungkin nanti bisa lebih diakuratkan lagi lewat tes yang aku share nanti, insya Allah di grup. Itu ya, Poppy. Gimana, moderator? Oke, baik. Baik, baik teman-teman. Seperti ini ya, ada orang yang mempunyai gabungan dari empat karakter, 4 tipe kepribadian. Nah, jadi nggak perlu bingung tipe yang mana, tapi manakah yang paling dominan, dan nanti mungkin dibantu oleh Kak Mutia ya. Gitu. Baik, Arik, apakah ceritanya? Arik sepertinya keluar, entah mungkin karena jaringan, mungkin Kak Mutia. Baik, baik sepertinya. Mungkin keluar. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sayang sekali Kak Mutia, mungkin bisa kita cukupkan dulu sampai di sini untuk Zoom meetingnya, Ya. live Zoom meetingnya. Nanti insya Allah Kak Mutia bantu pandu di grup ya. Gitu. Ya, Kak, insya Allah. Baik, baik teman-teman.
Terima kasih semuanya, terutama buat Kak Mutia. Terima kasih sudah bersedia untuk membagikan ilmunya, membagikan pengalamannya dengan teman-teman. Semoga nih teman-teman juga bisa menemukan tipe kepribadiannya dan menemukan mengenali dirinya sendiri sehingga bisa mengenal sukses dan lebih cepat memilih jalan sukses lebih cepat sehingga nanti amal jariahnya juga mengalir ke Kak Mutia. Baik, Kak Mutia ada closing statement? Oke, closing statement ya. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat teman-teman semua, buat Alfiana, kemudian ada Sila, ada Desa, ada Wildan, dan ada Arik ya tadi. Nah, teman-teman mungkin yang perlu diketahui bahwa kita dalam hidup ini sedang menuliskan sejarahnya masing-masing. Ketika kita hidup, berarti kita ingin dikenal sebagai penuliskah, sebagai orang yang punya karyakah, atau sebagai orang yang zolim. Entah itu menurut diri teman-teman sendiri ya. Dan ketika kita sedang menulis sejarah masing-masing, berarti kan pada dasarnya puncaknya adalah kita ingin dikenal sebagai apa nantinya. Sebelum dikenal sama orang seperti apa, lebih baiknya ketika kita mengenal diri kita sendiri, mengenal siapa diri kita, mengenal apa kemampuan kita, serta mengenal apa sih kelemahan kita. Gitu aja sih. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin bersilaturahim jauh lagi denganku, mungkin nanti bisa via chat atau kita bisa bertemu di Instagram ya, di @mutia_mea. Nah, itu aku suka nulis-nulis. Mungkin teman-teman yang suka nulis, kita bisa sharing tentang tulisan. Itu, terima kasih banyak. Baik, teman-teman, closing statement-nya yang mengena ya tadi sebelum kita nanti berkelana kemana-mana. Jadi biar kita tahu bekal apa yang harus kita siapkan, itu kita harus mengenali diri sendiri. Itu yang harus ya. Jadi mengenali diri sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan, terus sebagai anak, sebagai murid, nah sebagai adik, sebagai kakak, itu perlu banget mengenal diri. Jadi nanti akan kita lanjutkan. Ini videonya Kak Lisana kemarin itu sudah berhasil diupload di YouTube. Nanti teman-teman yang kemarin belum sempat nonton, nyimak, nanti silahkan bisa menyimak. Dan untuk videonya materi Kak Mutia ini masih akan kami proses untuk kami convert di-convert oleh teman-teman panitia ya. Itu saya di sini hanya moderator. Ya, baik, nanti untuk materi berikutnya atau penugasan berikutnya langsung dipandu Kak Mutia ya. Benar. Info dari teman-teman admin begitu. Baik, silakan di-follow ya Instagramnya Kak Mutia. Kak Mutia ini kan tipe sang ini sangat suka untuk diapresiasi. Jadi bisa apresiasi dengan follow gitu ya. Enggak juga, maksudnya dalam artian kalau ingin silaturahim kan nggak mungkin juga. Oh ada ya nomorku di grupnya ya Kak. Maksudnya kalau mau silaturahim mungkin lewat DM, kalau IG kan lebih sifatnya publik kan, daripada nomor WA yang personal gitu. Oke. Baik teman-teman semua, di sini sudah mulai ini siap-siap untuk berbuka puasa. Selamat berbuka puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima. Dan buat teman-teman semua, sehat selalu, jaga kesehatan di kondisi pandemi seperti ini. Sayangi keluarga, sayangi diri sendiri, dan tetap berbakti kepada orang tua. Oke, baik, terima kasih. Nah, terima kasih Kak Mutia, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Makasih ya.